Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, ganti nyebut asmani Gusti Kang Moho Welas lan Moho Asih. Saya hanya ingin berpesan kepada teman-teman semua, ketika teman-teman berlaku tirakat, jangan pernah teman-teman mengungkapkan suatu hal yang negatif, entah itu memblok pikiran teman-teman sendiri, atau mengcancel doa-doa teman-teman sendiri, atau bahkan teman-teman membatasi pikiran-pikiran teman-teman sendiri. Misalnya, ketika teman-teman berpikir ingin menjadi orang kaya, itu adalah pikiran teman-teman. Tapi di alam nyata, teman-teman masih berbicara seperti layaknya orang yang miskin. Misalnya teman-teman berbicara mengenai mobil. Mobil itu kan biayanya mahal. Mobil itu pajaknya akan mahal jika kita membayar. Mobil itu akan membuat macet. Nah, ini adalah pikiran-pikiran yang sebenarnya bertolak belakang dengan keinginan kita tadi. Belum lagi kalau memiliki rumah besar itu akan membuat kita kesulitan dalam membersihkannya, membuat kita kesulitan dalam merawatnya, dan lain sebagainya. Ini akan secara otomatis memblok pikiran kita. Belum lagi kalau kita mengcancel apa yang kita doakan, apa yang kita hajatkan. Misalnya kita berbicara seperti ini, kita sudah yakin 100% belum kepada Tuhan kita? Kalau iya 100% kita yakin, saya tanya kepada teman-teman semua, apakah teman-teman yakin bahwa di akhir bulan ini teman-teman akan mendapatkan uang 1 miliar? Jika iya, apa alasan teman-teman? Jika tidak, apa alasan teman-teman? Karena begini teman-teman, ketika orang berharap atau berdoa atau memohon kepada Tuhannya, katanya itu mereka yakin secara penuh. Tapi ada tapinya, mereka cenderung itu berbicara, kerjaan saya kan seperti ini, saya kan orangnya seperti ini, saya hanya PNS, mana mungkin di akhir bulan saya akan mendapatkan uang 1 miliar. Saya kan hanya bekerja UMKM, paling kalau bekerja 1 bulan itu penghasilan saya, omset itu sebulan paling 100 juta dan sampai 1 miliar. Saya kan hanya, tapi nah itulah yang kadang mengeblok pikiran kita. Kita tidak pernah tahu teman-teman, nanti mungkin tiba-tiba ada orang yang ngejak kerja sama kita. Misalnya mereka ingin mencari tanah dan kita mempunyai relasi yang menjual tanah, kita mendapat fee 1 miliar, siapa yang tahu? Siapa tahu mereka ingin mengajak kerjasama kita, memberikan order yang besar hingga miliaran. Siapa yang tahu? Kan tidak ada yang tahu. Inilah keyakinan kita kepada alam bawah sadar kita, kepada Tuhan kita. Kita kadang itu mengcancel apa yang kita inginkan hanya karena urusan logika kita, hanya karena urusan yang tidak ada patokannya dalam kehidupan kita yang realitas ini. Kita tidak percaya Tuhan kita, intinya itu. Lalu untuk apa teman-teman berlaku tirakat, berlaku misalnya puasa, sholat malam, terus misalnya melakukan sedekah dan lain sebagainya, kalau teman-teman tidak percaya mengenai keajaiban Tuhan, Tuhan yang ngatur? Ini percuma teman-teman. Saya mempunyai teman, saya sendiri bilang bahwa saya percaya kepada Tuhan, tapi ada sedikit suatu hal yang saya ucapkan seperti ini. Ya teman, kita akan menjadi orang sukses, orang kaya, karena kita telah menjalankan hal ini, dan ini menuju kepada kejayaan, kesuksesan. Tapi untuk saat ini kan kita baru seperti ini.
Saya hanya bilang, tapi saat ini kita hanya seperti ini. Dia sudah berkata seperti ini, teman. Jangan pernah berkata tapi. Saya bilang lagi tapi. Iya, tapi. Dia berbicara, gak usah tapi. Kalau iya, ya iya. Karena itu sudah mengontrol alam bawah sadar kita. Itu sudah mengeblok alam bawah sadar kita bahwa optimisme yang kita bangun itu sudah dilemahkan. Terus saya bilang, ya deh kalau gitu saya percaya 100% dan saya pasrahkan kepada Tuhan. Dan dia bilang, nah itu loh kata-kata yang lebih baik daripada tapi. Saya pasrahkan kepada Tuhan, saya percaya kepada Tuhan, saya sudah melakukan hal yang terbaik yang saya bisa, terus selanjutnya saya pasrahkan kepada kamu. Nah, itu yang dia alami sejak lama. Dia alami sejak lama itu ketika dia berpikir positif. Tuhan itu menjalankan. Dia sudah berkata bahwa saya telah menjalankan ini, saya sudah bekerja sepenuh tenaga saya. Sisanya saya serahkan kepadamu ya Allah. Untuk rezeki, masa saya sudah bekerja seperti ini, berlaku seperti ini, kamu tidak memberikan jalan, kan tidak mungkin. Saya pasrahkan. Nah itu, hidupnya itu walaupun kadang itu ada suatu problem, suatu tantangan yang berbeda, itu ada jalan yang tidak pernah dia duga. Tiba-tiba menemukan jalan keluar, tiba-tiba menemukan rezeki yang melimpah. Ketika dia disudutkan pada problem yang sangat berat, disitulah dia mendapatkan suatu keajaiban dari penyelesaian problem yang dia miliki. Jadi itu adalah kisah nyata, teman-teman. Kisah yang sebenarnya patut untuk kita tiru, patut untuk kita praktekkan. Hanya saja kita sering tidak mempercayai kemampuan diri kita, bahkan kemampuan Tuhan kita dalam mengabulkan semua hajat yang kita miliki. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.